Hey see you bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi sedikit ya bos. Ini soal racikan pakan lah ya buat ternak entok kita, atau bagi kalian yang sedang belajar merawat anak entok ya, atau sedang melakukan sistem pembesaran gitu bosku. Nah, kebetulan ada beberapa sahabat ternak kita yang bertanya, Mas, bagaimana cara memberikan ransum pakan kepada anak entok yang baru menetas atau yang baru kita beli di usia sekitar 2 harian ya, belum ada 1 minggu, itu agar cepat besar gitu ya, tentunya dengan budget yang pas-pasan. Nah ini pertanyaan seperti ini yang membuat dasku mumet ini bos. Oke bosku, tidak masalah ya, kita coba tetap carikan solusinya bos. Ini anak entoknya sudah kelong bos ya. Kemarin genap 100 ekor bos ya, sekarang tinggal 73 ekor saja. Yang lainnya sudah kebeli oleh tetangga-tetangga saya yang kepengen entok sultan dengan harga sayur gitu bos ya. Yang dulu sultan menjadi gelandangan. Nah sekarang udah banyak sekali disempil oleh tetangga-tetangga bos. Oke bos, kalau saya pribadi seperti ini ya, untuk menghemat pakan ya, agar kantong kita itu tidak begitu terkuras. Ini khusus untuk kalian yang pemula ya bos, atau yang budgetnya itu pas-pasan ya seperti saya. Nah di sini saya menggunakan polar dan bekatul bos, yaitu dicampur ya. Ini untuk segini, ini tuh ada, saya nggak pernah nimbang sih bos, cuma menggunakan takaran apa ya, genggaman bos, genggaman ya. Ini 2 genggam ya, nih polar dan bekatul. Ingat bos, polar dan bekatul yang lembut ya, nah yang paling halus. Nah terus kita kasih itu adalah furnya ya, furnya itu fur babi atau T51 bos ya. Nah untuk fur babi itu banyak sekali dijual di poultry shop dengan harga kalau di tempat saya per kilonya itu 10.500 bos. Loh, apakah anak entok yang baru menetas, yang masih kecil, diberikan pakan campuran dedak atau bekatul dengan fur itu, apakah anak entoknya nggak mati bos? Ya nggak tahu. Nah ini contohnya nggak mati bos, sudah 4 hari sampai 5 harian inilah ya. Di kandang tempat saya memakai campuran pakan seperti ini bos, tapi lebih baik itu menggunakan fur murni bos ya. Kalau saran saya, jika kalian ingin cepat melihat perkembangan di postur tubuhnya ya, di postur tubuhnya itu cepat melembung, nah kalian bisa menggunakan fur dengan merek T51 bos, atau fur babi. Kalau di tempat saya namanya fur babi. Nah soal halal dan haramnya, nah monggo kalian browsing saja di Mbah Google ya. Kalau saya pribadi untuk bahan dan bahan pembuatan ya, maksudnya bahan pembuatan fur babinya secara detail saya nggak tahu bos, karena saya bukan bekerja di pabrik pakan itu ya. Nah tapi sesuai apa yang saya browsing di internet, nah itu untuk secara agamis itu untuk entok atau untuk hewan itu tidak ada hukum taklif bos, yaitu hukum pembebanan gitu bos ya. Jadi halal-halal saja gitu ya bos. Bener juga ya. Loh, masa fur babi diberikan kepada entok, terus nanti ketika entoknya besar kita makan kok bilang halal? Ya nggak tahu. Loh maksudnya kepiye gue mas sih? Maksudnya kepiye gue? Nggak tahu. Loh sekarang gini mas ya, secara logika kita itu lihat ya, peternak ikan itu banyak sekali yang diberikan kotoran atau tai ruso bos ya. Nah ada juga yang diberikan bangkai alias batang, ada juga yang diberikan kotoran ayam, ada juga yang diberikan singgat atau belatung. Nah itu tidak ada satu ulama pun yang mengharamkan peternakan dengan cara seperti itu bos, tidak ada. Nek ada dia aku tak weruh bos ya. Nah itu contohnya seperti itu bos. Nah selain fur dan campuran bekatul serta polar, di sini saya memakai tambahan bahan alami bos, yaitu nih berupa cacing tanah bos. Ini menu sehari-hari ya, setiap
kita memberikan pakan ini selalu wajib saya berikan bos ya, untuk opo ya, untuk dopingan lah ya, pelengkap saja, pelengkap nutrisi hewani ya secara alamiah bos, nggak usah kita beli, tinggal kita ngeduk-ngeduk di kebun orang itu sudah dapat banyak bos. Karena sekarang musim hujan, cacing juga banyak sekali melimpah ya di kebun-kebun tetangga gitu bosku. Konten hari ini kok tidak semangat bos? Oke, mohon maaf bosku, saya itu baru saja ya sembuh dari kering bos ya. 4 hari tewas bos, waduh payahnya ya. Terakhir kali upload video itu kan sore hari. Nah malam harinya itu saya masuk angin bos ya, karena kecapean lah ya, kecapean COD-an lah sama anak saya muter-muter nyari entok ini ya bos, yang 89 ekor itu. Nah ini baru saja sembuh bos, jadi ya maklum saja gitu ya, belum fit 100% bos. Nanti jika fit 100% ya saya gacor lagi bos, treret lagi. Nah untuk kalian yang masih pemula ya, untuk pembesaran kalau menurut saya mending jika di usia anak entoknya masih di bawah 1 bulan itu mending nggak usah dikasih kasih oplosan bos, maksudnya nggak usah dikasih campuran dedak ataupun polar, cukup menggunakan fur murni bos. Ya memang agak sedikit boros, agak sedikit mahal jika kalian memilih menggunakan T51 bos, tapi untuk hasil itu ada jaminannya bos. Kok ada jaminan, ada apa ya, ada sedikit kepuasan lah ya. Kalau menurut saya pribadi lebih marem menggunakan T51 bos atau fur babi. Itu anak entoknya atau anak ayamnya itu akan cepat melembung bos, yakin sumpah orang ngapusi bos ya. Tapi ya itu bos, harganya lebih mahal. Untuk 1 kilo di sini 1000 biro itu maksudnya 10.500 gitu ya. Nah untuk fur biasa itu sekitar 8.000 sampai 9.000-an gitu bos. Itu yang paling mahal itu T51 bos. Memangnya bagus mana mas antara fur murni dan racikan oplosan? Lah yo jelas yang murni toh bos. Yang murni, fur murni itu diciptakan, dibuat dengan ilmu. Kalau racikan atau oplosan itu dibuat dengan keterpaksaan ya, alias menyesuaikan isi dompet gitu bos. Mudeng no maksudnya bos. Iya. Untuk air minumnya, apakah ada campurannya? Jelas ada bos ya. Kalian boleh mencampurkan dengan bumbu dapur bos. Nah, maksudnya bumbu dapur itu garam, itu bisa dicampurkan dengan garam sedikit saja ya. Per 2 liter itu kasih 1 sendok apa itu makan apa ya? 1 sendok teh apa ya? Yang kecil itulah intinya ya. Kalau saya itu apa, kalian bisa membeli yang siap saji yaitu dengan Vitacik ataupun dengan Neobro, agar anak entoknya itu mendapatkan suplai vitamin atau tambahan vitamin dari minumannya yang mereka minum bos ya. Kan di situ banyak sekali kandungannya yang bisa anti stres juga, bisa mengurangi kematian, mempercepat pertumbuhan. Nah itu banyak bos, itu murah juga. Untuk Neobro itu yang sasetan besar itu di tempat saya harganya 8.000, yang sasetan kecil itu 3.000-an. Untuk Vitacik itu lebih murah kayaknya bos ya. Untuk saset kecil itu sekitar 2.500-an lah ya. Kalau yang saset besar Vitacik saya nggak pernah beli bos. Kalau belinya itu kebanyakan Neobro gitu ya. Nah monggo jika kalian ingin membuktikan kedahsyatan dari T51, nah bisa kalian coba selama 2 minggu saja bos. Kalian beli 2 kilo saja. 2 kilo kan berarti cuma berapa? 21.000. Nah jika kalian memiliki 20-an ekor anak entok, nah itu kan cukup bos buat berapa itu 2 minggu gitu kan. Kalau anak entok kan makannya sedikit-sedikit, paling beberapa genggam udah kenyang loh. Punya saya yang 73 ekor saja ini hanya 4 genggam bos sekali makan ya. 4 genggam sudah kenyang, sudah gumoh-gumoh gitu kok. Mosok yang 20-an mas lebih dari 4 genggam ayo edan. Oke bos, sekian dulu ya. Ini terus terang saya itu lagi
sembuh saja bos ya. Ini masih lemes, ini agak nyut-nyutan ini dase bos ya. Ini tenggorokan juga agak sakit juga ini. Kalau diperiksakan ke puskesmas ini pasti bos ya. Kalau nggak di rumah sakit ya pasti ini jawabannya politron, megatron, politron, tron, wopo akap opet tuh jangan ya. Virus wanita jedel menanggon apa itu hari besar Islam tok virus po iblis ya ora bener ya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ternak.